Oke, Cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin gua nih mau coba buka ranah baru sih ya. Mau buka ranah baru di bidang cyber security. Anjay, gua udah lama bener nih. Gue udah lama ya sebenarnya gue belajar tentang cyber security yang belajarnya itu nggak terstruktur ya. Karena gue belajarnya itu karena gue nolep nggak sengaja dapet aja ilmunya. Tiba-tiba seneng, tiba-tiba masuk ke programming, tiba-tiba senengnya di programming. Ya pasti nggak jelas sih kenapa bisa begitu. Karena gue biasanya ngeliat tuh hacker-hacker atau programmer atau ahli teknologi yang terkenal selalu menyebutkan gue awalnya dari game. Ya nggak selalu dari game sih, gue gara-gara nolep, gara-gara pegang HP tiba-tiba dapat aja ilmunya, kagak tahu sih gara-gara kenapa. Jadi di sini gue mau belajar di Web3 School tentang cyber security, karena tadi pagi gue udah melihat nih, gue baca-baca di Web3 School nih tentang cyber security. Wah, ini ya, di sini ada cyber security, sini ada apa lagi? Banyak sih ya diajarin di sini. Tapi gue masih, nah anjay, ada artificial intelligence, Google Sheets. Wah, pokoknya banyak cuy tutor-tutornya cuy. Tapi di sini gue mau penasaran sih sama materi terstruktur dari Web3 School yang ngajarkan tentang cyber security. Di sini ada networking, ada cyber attacks, ada cyber defense. Kemudian cyber security quiz, ada cyber security sertifikat. Entah yang quiz ini gratis atau kagak, gue taunya sertifikat. Apapun yang disertifikatkan di Weather School itu pasti selalu berbayar. Gak tahu gue ya, mungkin kalian ada gitu yang nggak bayar tiba-tiba dapat aja. Tapi di sini GG cuy. Sampai ada tutorial cyber security. Panjang banget nih, siapa yang bikin ini. Web ini berarti bukan cuma satu orang nih. Kayaknya komunitas atau perusahaan mungkin yang. Jadi gue mau coba dulu nih. Mau gue coba baca-baca. Mudah-mudahan lah gue paham. Gue pernah ketemu istilah-istilah cyber security yang pernah gue pelajari dulu. Di sini, selamat datang di kursus pengantar keamanan cyber. Kursus ini berfungsi sebagai primer yang sangat baik untuk berbagai domain keamanan cyber. Iya, gue mau coba-coba belajar cuy di sini. Belajar dengan membaca. Di sini belajar dengan membaca. Kami telah membuat 16 halaman tutorial bagi Anda untuk mempelajari dasar-dasar keamanan cyber. Entah ada prakteknya, gue kagak tahu. Entah cuman bacaan doang, gue kagak tahu. Tapi setidaknya di sini gue pengen bikin videonya ini berupa gue sendiri yang belajar dan kalian bisa sih belajar dari cara gue belajar, atau kalian tahu cara belajar kalian sendiri, atau mungkin kalian bisa dapetin ilmu dari apa yang gue pelajari sekarang, mungkin sih. Jadi kita lanjut aja. Di sini ada keamanan cyber dasar, ada berapa biji nih, katanya 16 tadi ya, dari sampai bawah. Yang pertama itu ada kejahatan dunia maya ya, cybercrime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tanggap insiden terakhir. Yang pertama nih, kita bacanya dari awal dulu ya. Nanti kita coba ulik-ulik dikit. Gue nih agak-agak penasaran, meskipun sudah gue sekarang dalam keadaan sibuk, tapi gue pengen mau ngeliat ini nih. Sini ada 16 kan? Tapi di sini ada networking sendiri cuy. Dark web, ada money making trades. Networking basics, network layer, network transport, firewalls, web application. Udah amat lah. Nanti pokoknya kita pelajaran dari awal dulu tentang cybercrime ini. Gue penasaran, sumpah penasaran gue sama materi ini. Kejahatan cyber, kejahatan cyber, keamanan cyber, kejahatan dunia maya. Apa itu kejahatan dunia maya? Sama seperti kejahatan biasa, itu juga ada di internet. Berikut ada beberapa contoh kejahatan cyber. Oke, lihat nih contoh kejahatan cyber, pencurian identitas kayak misalkan KTP. Oke, tahu gue tuh. Kemudian di sini ada predator online. Ini kayak misalkan nih anak-anak apa, orang-orang orang tua cabul nih, predator nih.
Ini kejahatan dunia maya tuh lau cewek nih, misalkan nih, atau bocil lah ya. Biasanya tuh ngarah-ngarah predator-predator kayak gini tuh kayak dia tuh ngarahnya ke cariin foto-foto bokep atau cari-cariin foto-foto anak-anak kecil gitu, baru dijadiin bahan coli atau dijual lagi fotonya. Nggak tahu lah. Pokoknya gitu cuy. Predator online nih. Tapi nggak cuma seputar seks aja sih. Kalau predator, biasanya predator tuh kayak orang mata-matain orang gitu. Atau biasanya predator juga orang-orang yang kayak mana ya. Misalkan dia suka sama orang atau dia benci sama orang nih, dia mata-matain. Biasanya tuh. Kemudian ada BEC ya. Kompromi ML bisnis. Maksud, siapa tahu di sini gue tahu artinya dalam Inggrisnya. Bisnis ML, memang guanya yang tolol sih. Belum tahu gue ya, BC baru tahu gue di sini. Kemudian ransomware kayak gitulah, pokoknya ransomware itu kayak ngunci gitu loh, ngunci software orang atau ngunci perangkat orang bisa. Kemudian mencuri kekayaan intelektual secara sensitif kayak bank online, misalkan Dana nih ada bugnya nih, orang nyuri bisa. Kayak anu juga tuh, apa, carding tuh, kejahatan dunia maya, jahat lah pokoknya itu. Kemudian meningkatkan kejahatan. Maksud, cybercrime telah meningkatkan secara teratur setiap tahun. Meningkat secara teratur setiap tahun. Mengapa kejahatan cyber meningkat? Berikut beberapa alasannya. Alasan kenapa kejahatan cyber itu meningkat. Yang pertama, kejahatan cyber mudah dilakukan. Mudah dilakukan. Ya mudah sih. Kalau misalkan kita menggolongkannya sebagai seorang pencuri identitas, kemudian predator online bisa. Kemudian kompromi email bisnis, kemudian ransomware nih yang susah, agak-agak susah gitu. Orang-orang mikirnya tuh selalu tentang hack-hack itu pakai software, pakai anu, enggak juga cuy. Kemudian mencuri kekayaan intelektual, kayak misalkan nyuri itu ada yang kebuka, misalkan dari bug bisa, kemudian carding ya di toko-toko online, biasanya kayak gitu. Kemudian kejahatan cyber mudah dilakukan, ya mudah dilakukan. Cuman ada beberapa yang agak susah. Yang mudah dilakukan kayak predator tadi tuh loh, yang suka mata-matain orang. Kemudian resiko rendah untuk tertangkap. Nah, karena rata-rata anoni ya, tertutup orang-orangnya yang melakukan kejahatan cyber ini, agak susah terungkap orang-orangnya nih ya. Jadi susah tertangkap. Kadang dia tuh tahu gitu, polisi ini nyari dia, dia pindah kemana. Dan dia kemananya itu nggak tahu gitu. Waktu dia dicari tuh nggak tahu, nggak ketangkap. Kadang sampai setahun. Ya mungkin biasanya tuh kayak hacker-hacker tuh ya biasanya. Yang gampang soceng, nipu. Untuk pekerjaan kecil seringkali ada pengembalian yang tinggi. Untuk pekerjaan kecil seringkali ada pengembalian yang tinggi. Dia gue kurang tahu yang poin ketiga nih. Gak paham gue. Ya, ntar gue mau close WA dulu. Nanti terungkap identitas gue, anjing. Kemudian yang keempat, sini penyerang dapat menargetkan ribuan korban. Iya, bisa kayak gitu, bisa kayak gitu. Jadi ribuan korban. Kalau misalkan yang kebuka kayak di web gitu kan, kayak misalkan KTP. Nah, di sini kita buka aja di sini nih KTP orang, nomor KTP-nya kelihatan, ketahuan ya. Entah palsu atau beneran. Tapi ini sih yang ribuan ini bukan korbannya, cuy. Yang ribuan ini perilaku apa pelaku kejahatannya. Ya sih. Kemudian di sini yang kelima, terakhirnya pencucian uang lebih mudah dengan cryptocurrency. Gue belum tahu ya cryptocurrency ini seperti apa metodenya, kagak tahu gue. Gue kurang kepo juga, kurang kepoin karena gue sibuk akan urusan gue sendiri. Gue istirahat. Termasuk gue bikin video baru sekarang, ini video ketiga mungkin. Sekarang video ketiga nih. Setelah gue resign cukup lama, sekitar 3 bulan 4 bulanan kagak ada bikin video, gue baru bikin videonya. Tapi karena di sini gue masih agak-agak kepo tentang cyber security, mudah-mudahan aja apa yang gue pelajari ini bisa tertata gitu. Cyber security dari dulu gue pelajarin
Gue belajar tiba-tiba langsung tahu ilmu prakteknya cuy. Jadi nggak terstruktur begini. Jadi gue pengen belajar terstruktur seolah-olah gue tuh sedang kuliah cyber security. Anjir. Pokoknya seperti itu. Kemudian selanjutnya tantangan seperti pencurian identitas dapat memiliki konsekuensi yang signifikan pada individu, ya, menyebabkan tidak hanya potensi kerugian finansial, tapi juga banyak kesedihan pribadi. Misalkan data KTP lu tuh dipakai daftar untuk akun dana biasanya. Kemudian dipakai daftar untuk akun-akun yang biasanya scan-scan gitu loh, yang membutuhkan data nomor KTP tuh biasanya tuh ya. Kemudian menyebabkan tidak ada pun, ya sudah gue baca tadi ya. Internet menawarkan banyak layanan untuk memfasilitasi pencucian uang, ya biasanya membuatnya menjadi proses yang sepele. Ya biasanya dianggap sepele sih, karena uang dipertukarkan dalam cryptocurrency. Layanan seperti gelas membuat sulit untuk melacak uang. Kalau misalkan terjemah begini agak-agak sulit gua mengartikan di dalam otak. Nggak apa-apa, lanjut ya. Tumbler adalah layanan yang memisahkan transaksi cryptocurrency dan meneruskan uang melalui banyak akun dengan nilai berbeda untuk ribuan orang sehingga sulit dilacak. Oke, jadi misalkan dia bikin akun banyak gitu kan, si hacker ini bikin akun banyak. Cryptocurrency ini dibagi-bagi gitu loh ke akun-akun itu. Jadi nggak tahu nih ini siapa yang punya, ini siapa yang punya, ini siapa yang punya. Atau misalkan akun orang gitu kan, ini di apa namanya, ini kriptonya ini, duitnya ini dikasih ke akun orang lain gitu kan, dipindah sementara misalkan, atau ya mungkin sementara mungkin diisikan misalkan 1 juta untuk 10 orang gitu kan. Dan ini waktu diperiksa si orang ini nggak tahu ini bukan uang saya ini, atau misalkan ini uang saya cuman begini Pak, ya begitulah sehingga dia tidak bisa dilacak. Oke, kemudian penjahat cyber, di sini ada penjahat cyber. Siapa penjahat cyber katanya? Itu bisa siapa saja cuy, bisa anak muda, orang tua, atau orang-orang yang sudah dewasa, atau kapan lahirnya, atau baru lahir tadi pagi, bisa menjadi penjahat cyber. Nah, tetapi mari kita bahas beberapa yang umum kita lihat di media sepanjang waktu. Oke, yang pertama, grup yang disponsori negara yang menargetkan organisasi di negara lain. Biasanya kayak misalkan serangan DDoS ke negaranya ini. Misalkan diminta negara ini, apalagi yang gencar-gencar ini kayak Rusia versus Ukraina ya. Gencar-gencarnya itu disponsori, hacker-hackernya tuh disponsori sama negara gitu untuk nyerang negara lain. Kemudian meretas grup untuk menargetkan perusahaan agar mereka membayar uang tebusan. Contoh nama malware-nya itu apa ya? Yang kayak diceritain sama Bang Dea Afrizal. Di situ beliau ceritain ya, si hacker ini, ada seorang hacker yang dia itu pahlawan kalau mau dibilang ya, seorang pembuat malware juga, pembuat virus yang bisa mengunci suatu perangkat ya. Dia bisa mengunci suatu perangkat dengan caranya untuk supaya perangkat ini bisa dibuka itu menggunakan, harus membayar terlebih dahulu kepada si yang pemilik malwarenya. Gue belum tahu sih bedanya malware sama bedanya virus. Nggak tahu. Pokoknya lanjut. Oke. Kemudian ada anak-anak di kamar mereka melakukan peretasan ilegal. Anak-anak di kamar mereka melakukan peretasan ilegal. Mungkin anak-anak nolep seperti Anonymous mungkin. Atau seperti gue yang dulu. Anjing. Enggak, jangan menggolongkan gue sebagai orang-orang seperti itu. Anggap aja gue itu. Oke, lanjut lagi ya. Catatan, cryptocurrency adalah uang yang direpresentasikan dalam bentuk digital, bukan fisik. Oh, itu uang anjing, cryptocurrency. Ada banyak cryptocurrency yang berbeda, beberapa sangat luas seperti Bitcoin dan lainnya lebih kecil dan tidak diketahui kebanyakan orang. Yang paling luas, yang paling banyak diketahui orang itu Bitcoin berarti ya. Berarti cryptocurrency benar dong, gue bilang tadi tuh uang, cryptocurrency itu crypto tuh uang. Orang nyebutnya crypto doang anjir, nggak full cryptocurrency gitu. Tapi bisa disebut crypto juga sih. Jadi seperti itu ya, uang digital lah, yang nggak bentuk fisik kayak dolar, kayak rupiah, enggak.
Itu mata uang tapi digital. Tuh. Model mata uang ini bergantung pada kriptografi yang kuat dan sistem buku besar publik untuk melacak transaksi dan berapa banyak uang yang ada di pasar. Pokoknya itu ada pasar-pasar sahamnya untuk mengetahui naik turunnya harga cryptocurrency. Menangkap penjahat cyber sini kalau misalkan kita baca penjahat cyber dapat tetap anonim dengan cara-cara sepele. Tetap anonim gitu, tetap tertutup dia dalam cara-cara sepele. Dan biasanya mudah untuk menghindari tertangkap. Karena dari awal dia itu cuman ketahuan IP atau enggak ketahuan IP-nya, enggak ketahuan lokasinya, dia aman-aman aja. Ya pokoknya dia tuh tahu lah bagaimana caranya dia itu menyembunyikan dirinya. Pokoknya itu. Ketika penyerang tertangkap seringkali karena kesalahan yang dibuat oleh penyerang itu sendiri. Misalnya karena menjadi puas diri. Puas diri di waktu tertangkap tuh biasanya kayak gitu. Contohnya gua yang dulu ya. Kembali ke gua yang dulu. Gua yang dulu itu kalau gue habis nge-deface atau habis dihubungin sama pemilik webnya, biasanya gue tuh show off tuh gilaan men. Gue masukin nomor telepon gue. Waktu itu di web KPU kayaknya, zaman dulu. Gue masukin nomor telepon gue, nomor WA gue di chat. Sekitaran tahun 2019 tuh. Gue di chat itu kan pengen-pengenan aja ya. Cuman sebagai rasa puas diri, gue bangga nih gue bisa ngeretas nih. Terus yang pemilik webnya itu yang punya web tuh mohon bang, tolong bang, jangan diretas bang, balikin ke tampilan semula. Mana tadi indeks HTML-nya, indeks PHP-nya, tolong kembaliin tampilannya bang. Gua nggak ada backup-an lah, inilah itulah. Untungnya gua kan ngerti, jadi gua ya udah cukup lu puji gua aja, anjing. Enggak lah, jangan begitulah cuy ya. Itu sebagai masa lalu yang bodoh, yang nggak ada gunanya, yang ya mungkin gue takutnya nih kan karena programmer tuh lebih sakit lah ya, lebih sakit kalau misalkan gue di posisi dia tuh, apalagi gue orang yang sebelumnya itu memahami tentang dunia cyber security, tentang keamanan web, tentang cara patching bug, tapi web gue ada bugnya tuh gimana rasanya, sakit lu pasti lu, web lu ada bugnya, lu jadi programmer sakit pasti rasanya, lu kagak ketemu tutorial di Google, lu mau belajar sama siapa, lu kagak tahu cara nge-patchnya, sakit kan, sakit dong, nggak mungkin enggak. Oke lanjut. Menggunakan penjahat dunia, ada juga potensi penegakan hukum untuk menggunakan penjahat dunia maya yang tertangkap untuk mengadu domba orang lain di industri ini. Biasanya tuh kayak misalkan urusan-urusan perusahaan gitu kan, atau misalkan ada yang direkrut misalkan kayak kemarin Sultan Haikal katanya direkrut sama Polda Metro Jaya untuk dijadikan tim cybernya. Itu salah satu penjahat cyber yang paling keren tuh, yang dapat penghasilan sampai 3 miliar katanya dalam waktu 1 tahun. Oke, lanjut lagi ya. Namun penegakan hukum memiliki banyak tantangan dalam melacak kejahatan dunia maya. Anda mungkin melihat lalu lintas serangan masuk dari sistem yang berada di Inggris Raya, dan ketika menghapus sistem ini, Anda menyadari bahwa sistem itu dikendalikan dari jarak jauh, misalnya sistem lain di India. Itu biasanya tuh. Namun penegakan hukum memiliki banyak tantangan dalam melacak kejahatan dunia maya. Itu banyak tantangannya, memang anjir susah, harus pinter-pinter juga kalau mau nyarinya. Kemudian Anda mungkin melihat lalu lintas serangan masuk dari sistem yang berada di Inggris Raya. Oke. Melihat lalu lintas serangan ada, itu biasanya cyber attack ya. Dan ketika menghapus sistem ini, Anda menyadari bahwa sistem itu dikendalikan dari jarak jauh, misalnya sistem lain di India. Gitu ya. Jadi berarti itu cyber attack ya. Kayak misalkan laptop gua nih sekarang nih ada yang kendaliin, misalkan ada spiones dari negara lain, atau misalkan temen gua sendiri misalkan, bisa jadi. Dan ada beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk melihat aktivitas kita, tapi dengan persetujuan kita juga. Biasanya kayak kita pakai aplikasinya gue lupa, pokoknya ada aplikasi itu untuk ngelihat aktivitas kita atau untuk mengontrol komputer kita dari jarak jauh ada. Cuman
gue lupa namanya. Gue lupa namanya beneran, padahal itu kan sangat familiar sekali itu aplikasi, ada banyak lah aplikasi yang begitu. Kayak misalkan gue kerja tuh kemarin misalkan mau hosting, itu kan bos gue kagak mau ngasih akses cPanel. Jadi gue disuruh kontrol komputernya dari laptop gue dari jarak jauh. Ya Jakarta, Bali lah. Bos gue di Bali, gue di Jakarta kemarin. Begitu. Kemudian bekerja sama dengan penegak hukum lintas batas. Anda mungkin dapat mengakses sistem di India, tetapi hanya untuk menyadari bahwa sistem itu kembali dikendalikan dari jarak melalui misalnya Pakistan. Ini biasanya spiones atau misalkan kontrol jarak jauh, remote code execution atau device execution, kalau tahu gua. Kemudian di sini ada ada VPN service anjay VPN ya, anggap aja di pikiran gua ini, gua baca nih ya, gua baca flow-nya dari Alis ini. Alice itu apa sih? Coba gua artiin. Alice juga namanya. Anggap aja ini nama orang Alis ya. Kemudian dia mengakses VPN service, layanan VPN. Kemudian dia mengakses internet ya. Ibaratkan dia mengakses internet dari jalur bawah tanah lah. Ya karena dia pakai VPN di awal. Kemudian di sini ada internal corporate service. Layanan internal perusahaan, dia mengakses layanan internal perusahaan. Ini internet. Kemudian dia mengakses layanan internal perusahaan melalui VPN. Oh, jadi penjahat nih, misalkan penjahat dia pakai VPN untuk merubah IP address-nya, masuk ke internet. Pokoknya di internet dia pakai VPN lah ya, ibaratkan lu nonton bokep lah. Ngakses XNXS gitu. Tapi di sini dia ngakses internal perusahaan, layanan perusahaan gitu, melalui VPN tadi. Jadi begitu cuy, tentang kejahatan cyber. Atau gue sampai sini aja lah videonya, karena gue mau lanjut ngoding lagi cuy. Ya, gue masih mau lanjut ngoding lagi. Gue lagi bikin web nih, sekalian promosi juga ya, di terakhir video gue. Di sini gue punya satu perusahaan namanya Zeros 403 ya, bukan dibaca 403, bukan 403 dibacanya. Zeros 403 merupakan perusahaan yang didirikan sebagai tempat untuk menyodorkan inovasi-inovasi yang dimiliki oleh anggota tim dan akan selalu bersedia mewujudkan berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi ntar tuh gue pengen bikin, rencananya nih perusahaan yang gue bikin, gue tuh pengen anggota tim gue itu punya inovasi yang diproposalkan. Rencananya gue pengen cari pendanaan dari Google AdSense melalui beberapa platform, cuy. Tergantung sih. Tapi bukan dari layanan-layanan kita ya. Platform kayak misalkan gue bikin YouTube ini ada AdSense-nya mungkin ya. Berdoa aja mungkin ada AdSense-nya. Atau kagak juga, kagak apa-apa sih. Mungkin begitu sih. Ya. Pokoknya kalau misalkan nih udah jadi nih perusahaan nih, jangan lupa gabung ya cuy. Ntar lu bikin, misalkan pengen punya inovasi apa, bikin aplikasi misalkan, atau lu mau bikin kewirausahaan, UMKM, atau lo mau bikin jasa, mungkin jasa yang asli atau yang digital, tapi gue biasanya nerima yang asli itu, yang dekat-dekat sama gue aja, bikin proposal, ntar gue biayain lah, gue danain, ya minimal ya maksimalnya 1 juta lah ya, tapi dengan syarat itu sebagai saham kami memberikan kepada kalian, itu sih. Gue pengen nih kayak gitu bikin perusahaannya, tapi ini belum terstruktur, jadi gue bikin menjelaskannya tuh masih kurang-kurang gitu loh. Masih kurang-kurang karena belum ada feel-nya di otak gue untuk ngebentuk itu. Tapi setidaknya dari apa yang gue tulis ini, itu sudah menggambarkan bahwa gue bakal bikin hal yang seperti itu ke depannya.
Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Terima kasih pada kalian semua yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.